Ini yang kabar terbaru nih Mas Hersu. Mas Hersu pasti tahu bahwa sekarang apa ijazah dari Gibran itu juga Ya, 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 ya. dipersoalkan. Heeh. Itu saya membacanya aja juga mumet tuh Mbak. Mana yang benar? Karena pernah disebut-sebut juga pernah di sekolah apa Pangudi Luhur Santo Yosef itu Ya, ya Santo katanya Yosef. ternyata kemudian sudah ada bantahan dari Mhm. kepala sekolahnya dan sebagainya. Ini gimana sih ceritanya itu? Pokoknya bacanya aja saya mumet sendiri itu. Yang gimana sih sekolahnya Gibran itu yang benar kan gitu. Jadi eh, memang kalau yang secara resminya ya Mas itu kalau yang di Santo Yosef dan juga di sekolah Kristen Solo itu ya kita membacanya itu dari pengakuan netizen. Jadi Ya. pengakuan netizen yang mengatakan oh iya dia pernah sekelas sama kakak saya di SMA Kristen. Oh kakak ya, Sebelumnya bukan dia ya. bukan dirinya, tapi kalau yang di Santo Yosef kalau tidak salah itu mengatakan ya dia pernah di Santo Yosef gitu, tapi tidak sampai lulus, hanya sebentar saja gitu. Jadi memang Gibran ini kan lulus dari SMP itu pada tahun 2022, itu ijazah SMP-nya Mas Hersu. Terus kemudian dia melanjutkan ke Orchid Park Secondary School yang ada di Singapura itu Hmm. tahun 2002 sampai dengan 2004. Begitu. Dua Jadi tahun hanya dong dua ya. tahun. Iya, jadi hanya 2 tahun. Itulah yang kemudian banyak dipertanyakan. Dan yang kemudian dia lulus dari Orchid Park ini, Hmm. itu pun juga dipertanyakan kenapa bukan dari lulusan SMA, ini kan berarti high school ya, itu yang kemudian disetarakan dengan ijazah SMA yang ada di Hmm. Indonesia. Tapi Ini malah justru yang di yang di UTS. UTS itu ya yang disetarakan ya justru Iya, ya. yang di University of Technology Sydney, Hmm. padahal dia tidak masuk ke UTS-nya, dia hanya di Hmm. insert. UTS insert itu adalah persiapan, jadi Hmm. semacam kursus persiapan yang Matrikulasi ya. matrikulasi seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa pelajaran mata pelajaran yang diperkuatkan ada tes dulu. Kalau dia tidak lulus, berarti dia harus melalui itu. Melalui itu pun juga dia dites lagi. Ada yang hanya 6 bulan gitu, karena ada beberapa apa diaspora kita yang ada di Australia itu kemudian memberikan tanggapan. Salah satunya memberikan tanggapan yang cukup panjang ada di Facebook begitu ya dia di Sydney University sebetulnya tapi dia katanya sering lewat di UTS itu dan dia tahu kondisinya begitu yang dia mengupas itu Mas Erso yang mengatakan bahwa di UTS itu kalau seandainya pun ijazahnya semacam kursus saja jadi Hmm. bukan ijazah SMA seperti itu yang kemudian bisa disetarakan di Indonesia dan disetarakan di Indonesia itu pun itu banyak sekali pertanyaan karena orang yang ke UTS itu belum tentu dia sudah lulus SMA. Jadi Hmm. seseorang misalnya dia baru kelas 10 seharusnya kan selesai kelas 12. Ya. Dia baru masuk 1 tahun di high school, di SMA, yaitu kelas 10, dia sudah bisa mengambil kursus di situ. Jadi Oh. belum tentu dia lulus dari SMA-nya, begitu Mas Hersu. Jadi inilah yang mungkin Mas Hersu bingung, saya pun juga bingung. Hmm. Tapi apa kalau melihat kondisi pendidikan di luar negeri memang jenjangnya begitu memang berbeda dengan di Indonesia dan apa yang dipelajari kan juga berbeda. Jadi kalau seandainya disetarakan mungkin perlu dilihat juga mata pelajarannya apa saja. Apalagi Gibran ini masuk ke Orchid Park itu yang ternyata dia itu seharusnya pendidikan SMP dan SMA-nya menjadi satu yang bisa ditempuh dalam jangka waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, sementara Gibran di Indonesia sudah lulus SMP, masuk ke sana, ini juga masuk ke sana apakah bisa langsung SMA? Begitu? Apakah dia bisa, bahkan kalau menurut Roy Suryo, dari hasil eh, penelitiannya Roy Suryo masuk nih sekarang ke dalam kasus ijazah Gibran, dan dia melakukan penelitian sendiri. Saya pun juga akhirnya jadi googling, melihat apa profil dari sekolah tersebut. Ternyata sekolah itu baru didirikan tahun 1999, tapi baru secara resmi begitu membuka untuk menjadi sekolah umum itu tahun 2001. Jadi Hmm. ketika Gibran masuk tahun 2002, itu sekolah baru berdiri 1 tahun, Mas Ersu. Hmm. Dan Hmm. ini menurut pengakuan dari Pak Jokowi ketika diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan bahwa iya memang iya di Orchid Park Secondary School Singapura yang mencarikan saya.
Itu saya ngertilah dia mengatakan ketika kenapa Pak memutuskan dari SMP dikirim ke Singapura, dia mengatakan bahwa biar mandiri saja gitu. Jadi artinya Pak Jokowi yang mencarikan sekolah itu. Hmm. Yang kita tahu kalau sekolah baru berdiri, itu kan kita belum tahu reputasinya. Dan Bahkan kata pengantar bahasanya kayak apa itu Mbak? Katanya nggak kalau ada. menurut Roy Suryo, biasanya kalau di Singapura itu kan eh, biasanya seperti pada umumnya itu bisa tiga ya Mas Hersu. Jadi Hmm. bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga eh, apa Melayu. Melayu begitu. Tapi kalau menurut Roy Suryo ternyata pengantar utamanya di sana Mandarin. Itu yang menjadi Oh, pertanyaan. jago dong Gibran bahasa Mandarinnya berarti. Iya, nah jika Mandarin menjadi kan pasti ada first language, apa second language gitu. Kalau yang pertamanya adalah bahasa Mandarin, kemungkinan besar kalau menurut pemikiran saya yang bahasa keduanya adalah Inggris begitu ya. Hmm. Nah, tapi ini pun juga dipertanyakan, netizen terutama yang mempertanyakan. Kalau seandainya memang ini berarti dia jago bahasa Mandarin seperti kata Mas Hersut, tapi nggak pernah kelihatan sampai sekarang belum pernah gitu ditunjukkan. Dan seharusnya itu menjadi nilai plus bagi Gibran yang kalau dia bisa, saya rasa itu pasti akan ditunjukkan. Bahkan untuk bahasa Inggrisnya pun begitu, sampai sejauh ini kita belum pernah dia mendengar apa mungkin berpidato dalam bahasa Inggris. Pernah yang Pernah, ada di Paris itu ya, pernah yang saya dia Mbak. Pernah yang di Paris itu waktu itu ya. Tapi yang iya yang dia di teleprompter tapi ya. pakai teleprompter dan ketahuan lewat foto begitu apa teleprompternya ikut terfoto sayang sekali dan itu menyebar jadi orang tahu bahwa kalimat-kalimatnya sebetulnya pendek dan tidak apa durasinya tidak terlalu lama itu ternyata itu pun nyontek dari teleprompter. Hmm. Jadi itu yang dipertanyakan kalau betul dia sudah 2 tahun di Singapura di Orchid Park Secondary School itu dan kemudian ditambah 3 tahun di UTS. Nah yang di UTS ini lebih dipertanyakan Mas Irsu karena ngapain aja 3 tahun di UTS begitu. Diaspora kita yang sekolah di Australia mengatakan di sana tuh bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 12 bulan begitu tergantung dari kemampuan dia. Ini semacam matrikulasi lah kalau ada di Indonesia ya dan kemudian dia nanti mendapatkan sertifikat yang itu adalah lulus dari kursus tersebut Ya, begitu. ya, ya. Jadi Ini itu yang bukan yang setara kemarin dengan tuh SMA, digugat itu ya Mbak bukan. ya. Ini ya, ijazahnya yang kemarin Ya, digugat yang di Jakarta pusat itu ya. betul, yang itu yang digugat dan kemudian nanti hari Selasa disidangkan lagi. Karena Hmm. pada waktu hari Selasa kemarin ternyata tidak hadir ya dari pihak tergugatnya. Ya, 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 ya. Ini kok bapak dan anak ijazahnya itu mau dipersoalkan. Gimana ceritanya sini? Iya ya Mas Eris dan selama 3 tahun di Australia wajar ya karena ini pemimpin kita. Mungkin kalau Gibran itu nobody, Gibran itu hanya anak Pak Jokowi, walaupun dia adalah seorang pengusaha terkenal sekalipun tidak akan dikulik karena dia tidak dibayari oleh rakyat, dia tidak dijaga setiap hari oleh rakyat, dia tidak memiliki staf-staf khusus yang kalau dia ngomong berdiri di belakangnya terus sambil kelihatan betul nervousnya dan sambil deg-degan. Gibran baru ngomong satu kalimat, staf khususnya di belakangnya sudah langsung begitu, Mas Ersu. Jadi eh, apa harus dijaga betul begitu ya? Bisa apa enggak dia nanti menghadapi apa? Bagi kita semua, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen junjung tinggi demokrasi di Indonesia karena ditonton dan disimak negara luar. Lanjut Bung Ferry. Sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat membiarkan pendidikan dirusak marwahnya oleh Jokowi dan Gibran. Jangan malah bersatu dalam kejahatan karena demi uang. Nah, dan jabatan tidak peduli dengan bangsa dan negara. Ingat masa depan anak cucu kita, Profesor. Majulah terus Bang Ferry Amsari, kami mendukungmu. Udah makzulkan, sudah memenuhi syarat FIFA untuk dimakzulkan. Nah, berjuanglah para pembela kebenaran. Makzulkan FIFA Wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia kayak bapaknya. Kalau terbukti jangan cuma dimakzulkan, tapi jangan harus dihukum karena sudah menipu rakyat, termasuk oknum-oknum yang terlibat mengikuti skenario di dalamnya. Bongkar jangan sampai negara dipalsukan sehingga merusak sistem ketatanegaraan dan merusak pondasi negara atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semoga tidak hanya gempar di Somset. Saya menunggu keadilan untuk mereka yang membongkar abrik aruran negara. Negara bukan milik geng Solo.
Negara sebesar Indonesia kok cuman dibuat permainan Jokowi. Sekeluarga memang Jokowi pejuang untuk negara. Nah, revolusi selamatkan negara dari antek-antek oligarki. 1 hari 1 bulan apalagi 1 tahun kalau pemimpin pengkhianat perlu diadili dihukum seberat-beratnya. Jangan cuman masyarakat, saya juga dihukum. Setuju ibarat Jokowi sudah jual negara dan didukung kroni-kroninya, rakyat mau dibodohi. Adili Jokowi tapi Jagung dan Kapolrinya belum diganti dosen, kaki tangannya Mulyono berkeliaran bebas terpidana. Politik kurang itu bisa membuat orang jadi apa saja dikehendakinya, semua bisa disulap, ia terus banyak temannya buktinya, menteri banyak yang korupsi, kalau politik jujur pasti kalah. Ferry Amsari salah satu dosen dan pengamat politiknya, argumentatif dan logis berpikir, rakyat mendukung penjelasannya. Buang energi sudah sangat besar, segera makzulkan dan penjarakan biar negara ini tenang. Nah, saya segar diadili Gibran dan Jokowi untuk buktikan kebenaran pengkhianat soal ijazah dan Fafa. Gibran hanya lulusan SMP, ijazah Jokowi dari SD hingga semuanya itu palsu. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Mantap, rakyat ditipu dan dikhianati selama 10 tahun, kacau. Negara ini kok cuman ngurusin satu keluarga, kalau memang terbukti lengserkan dan penjarakan, jangan cuman gambar gembor biar rakyat senang gitu loh. Kemarin demonya masalah DPR kok yang tenar termul. Adili Jokowi, Gibran mundurlah pulang kau ke geng Solo, mending jualan martabak. Gibran pembohong atau penipu harus dan wajib dimakzulkan. Indonesia sepertinya digorgrotin atau koruptor yang sok merasa ngerawan, betul nggak opung, jawab jujur. Bohong sudah hilang, tumbuh seperti rumput teki. Wakil presiden jadi malu karena ini mundur, lebih baik siap-siap mundur. Adili Jokowi makzulkan, Fafa sangat mengkhianati negara dan konstitusi negara kita. Betul Bang Ferry, semua rakyat Indonesia dan dikhianati, dibohongi dari segala penjuru. Hukum harus ditegakkan. Hakim berani tegak lurus apa enggak? Makanya untuk selanjutnya kalau milih calon pemimpin, lihat dulu latar belakang pendidikannya, harus jelas dan terdata, fakta asli bukan yang palsu. Namun saya mendoakan semoga Gibran lengser Jokowi dan keluarganya diadili. Lanjutkan perjuangan demi kebaikan, kebenaran dan keadilan. Rakyat sangat setuju dimakzulkan biar rakyat lebih senang. Nah, coba kalau hukum alam itu ada dan berlaku, mungkin manusia tak segaduh ini. Inilah tantangan hidup saudaraku. Sedih pilpres yang menghabiskan dana triliun hanya untuk mendapatkan wapres yang tidak berkualitas. Pemerintahan ini gejalanya akan runtuh sebab hampir semua para tokoh bersama masyarakat sudah bersatu menyatakan ketidakpalsuannya dan tidak digubris oleh pemerintah. Hakim jangan seperti KPU mengirim kisi-kisi ke Gibran dalam Gibran menghadiri persidangan kasus ijazah. Masa polisi nggak bisa menyelidiki sebuah akun? Orang kalau akun Fafa itu bukan Gibran, cari dong yang punya akun sebenarnya. Kalau nggak bisa mencari pemiliknya, berarti Gibran pemilik Fafa tersebut. Apakah hukum dan aparatnya sudah dikontrak, bos? Jangan buka semua strateginya dong. Pihak lawan biar surprise dan tidak siap. Nah, tidak hadir di sidang diskualifikasi, lanjut dimaksudkan berhenti jadi wapres. Sebenarnya negara milik siapa sih? Semakin banyak orang-orang yang cerdas dan berakal sehat, maka Indonesia akan menyala di mata dunia. Nah, alhamdulillah, semoga negara terhindar dari musibah, jadikan para pemimpin yang bersih dari kehausan jabatan yang menindas rakyat. Mau tembok sudah jadi ejekan rakyat, kok masih nggak mau mundur? Seperti inilah yang membuat rakyat marah. Rakyat sangat antusias adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran atau wapres pelongo-pelongo. Semoga hukum masih membela keadilan, namun pesimis hukum umumnya pro pada kebohongan. Nah, lanjut Mas Ferry, cuap-cuap capek mas. Percuma penegak hukum bukannya tidak tahu.
akan tetapi rapat kalau rakyat yang buat salah gercep langsung tangkap, dikira siapa yang kuat dia akan selamat. Hukum sesuai pesanan percuma. Nah, hukum seberat-beratnya, siapapun itu, karena ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. KPU merubah status data Gibran, KPU wajib dinepalkan. Bang Ferry Amsari semangat dan maju terus untuk menyuarakan kebenaran. Saya pribadi yakin 100% kalau Jokowi dan Gibran tidak lulus SMA, bahkan mungkin SMP juga tidak lulus. Lanjut terus, jangan kendor seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Prabowo copot Kapolri dan Kejagung menisu susah benar? Ada apa dengan Bapak? Harus tegas Bapak itu. Kapolri dan Kejagung kinerjanya sangat buruk, wajib diganti. Namanya politik, segala cara ditempuh, bicara kebenaran, kejujuran, semua itu abu-abu. Contoh saja seperti Gus Dur dilengsarkan walaupun tuduhan-tuduhan untuk tidak terbukti. Tinggal Gibran punya pondasi kuat atau lemah. Apa yang ditakutkan sebenarnya bukan untuk rakyat atau kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Kalau memang hukum mau ditegakkan, jangan tebang pilih. Malunya kita sama negara tetangga presiden dan wapres. Kita ijazah palsu, ayo mari kita dukung makzulkan wapres Gibran, ayo angkat tangan. Pencerahan Pak Ferry sudah cetok welo-welo terang benderang. Gimana mau adil Jokowi dimakzulkan Gibran, rakyatnya aja gampang diadu domba alias bersatu bos. Terlalu percaya diri dan hasilnya besok, kecuali sudah ada deal-deal di pojokan. Ya, ayo pantau monitor saudara sebangsa tanah air yang kita cintai ini, berdaulatlah sesuai kebenaran. Kebenaran akan berpihak pada yang benar dan penting pemimpin yang ngerti dengan rakyatnya. Kecil menurut saya hanya Pak Jokowi yang bisa memerintahkan rakyat. Udah jelas terang benderang kok nomor HP Fufafa merujuk ke nomor Gibran di data KPU. Tetangga nomor HP calon udah nggak bisa mengelak. Ya oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.